Semakin lama saya ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, melenceng jauh dari kehidupan yang dulu pernah saya alami, tapi semakin bertumbuh dewasa kok semakin tidak benar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Perdana. Saya asli Malang. Tempat tinggal saya di Kepanjen Malang, Kabupaten. Usia saya tahun ini menginjak di 24 tahun. Alhamdulillah. Perjalanan kehidupan mungkin saya seperti anak-anak biasanya. Cuman saya SMP dan SMA pernah menginjak kehidupan di pesantren selama 7 tahun. Setelah itu kuliah dan menikah. Alhamdulillah saya sudah menikah di umur 23 tahun kemarin. Alhamdulillah. Bisnis saya Nusantara 97, itu bergerak di grosir sarung, spray, bed cover, sajadah, mukena dan lain-lain. Bertempat di Kepanjen Malang. Untuk ide jualan mungkin dari kecil saya sudah ikuti mbah-mbah saya dulu di pasar, sama jualannya mungkin sarung, seragam gitu. Setelah saya pengabdian di pondok, saya pulang, kebetulan ibu saya setelah pensiun dari pasar juga melanjutkan nenek saya. Akhirnya saya juga ikut membantu, awalnya membantu ibu di pasar. Lama-lama saya kok jadi punya keinginan untuk punya sendiri gitu. Akhirnya tidak lama, sekitar tahun 2 tahun lah, saya buka toko di rumah nenek saya yang lama. Bangunlah toko itu atas support dari orang tua saya. Untuk jualan sarung saya ingin ya, tidak tahu dari mana, saya emang dagang itu agak suka ya. Dari pondok mungkin dulu saya pernah jadi staff cafe kalau di pondok, itu berdagang minuman, berdagang makanan-makanan untuk santri. Di situ saya keinginan untuk wirausaha. Setelah keluar dari pondok langsung berusaha, dan saya itu selalu takjub gitu ketika saya berkeinginan di hati. Contohnya waktu di Kendari dulu saya di pondok, saya itu kerentak di hati, aku ingin buka kafe ini setelah dari Kendari. Dan alhamdulillah waktu saya pulang ke Malang ada temen yang ngajak untuk membuka kafe. Setelah itu yang pertama, yang kedua saya ingin buka toko sendiri lah gini. Alhamdulillah disupport oleh orang tua. Keinginan saya yang ada itu tiba-tiba tercapai, itu sebuah keajaiban lah menurut saya itu di hidup saya itu. Alhamdulillah. Saya pernah mengalami kegagalan dulu waktu bisnis di sebuah kafe di kota Malang. Saat itu saya join dengan teman saya. Pada saat itu saya awal memulai bisnis sendiri itu di tahun 2017, tapi karena kurangnya pengalaman dari kami, akhirnya saya mengalami kegagalan, kasarnya bangkrut lah. Tapi saya bersyukur karena sudah bisa mendapatkan pengalaman. Walaupun saya gagal, tapi pengalaman itu yang sangat berharga. Untuk pembelajaran kebangkrutan ya kisaran puluhan sampai ratusan lah. Saya karena kita semua masih muda ya, karena masih banyak yang labil, belum bisa memanage sebuah kafe itu dengan baik, pengawasan tentang manajemen toko yang minim, dan juga ada faktor-faktor internal, kami bisa mengalami seperti itu. Prestasi terbaik ya, alhamdulillah saya di kurang lebih 2 tahun setengah ini berjalan di bidang usaha ini mencapai keberhasilan yang lumayan. Dari awal yang omset yang jutaan, mungkin puluhan juta, alhamdulillah sekarang saya 1 bulan bisa mencapai 200 sampai 300. Kalau untuk dalam bulan-bulan biasa sekitar 200 sampai 300. Cuman untuk di bulan Ramadan alhamdulillah kita bisa mencapai 2 kali lipat. Seperti itu.
Jadi terendah saya mungkin saya waktu di kafe itu mungkin saya bukan hanya mengalami kegagalan dalam usaha, cuman saya mengalami kegagalan dalam mengatur diri saya sendiri. Saya waktu itu pernah, salah satu faktor kegagalan saya juga gara-gara saya mengetahui kehidupan malam itu semenjak saya kerja di kafe itu. Saya membuka bisnis kafe, tapi keuntungan yang saya dapat itu bukan untuk pengembangan bisnis atau apa. Saya malah mengenal kehidupan malam, saya berfoya-foya. Akhirnya saya berpikir semakin lama memang enak kehidupan seperti itu, tetapi apakah sesuai dengan tujuan hidup kamu gitu? Hidup saya sering berpikir dalam perjalanan. Saya dulu sering PP Malang ke Panjen. Dalam perjalanan saya berpikir kok semakin lama saya ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, melenceng jauh dari kehidupan yang dulu pernah saya alami, tapi semakin bertumbuh dewasa kok semakin tidak benar ini. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kafe. Setelah itu membantu orang tua tadi di pasar sampai kuliah. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah punya toko sendiri. Kalau mendampingi mungkin orang tua ya. Orang tua saya selalu memberikan nasihat ketika saya pulang dari Malang, saya sampai rumah. Orang tua selalu memberikan nasihat-nasihat untuk kemajuan saya. Dari situ saya semakin berpikir untuk maju ke depannya, apa yang kamu inginkan ke depannya, dan berubahlah dari kehidupan sebelumnya saya tidak inginkan sampai sekarang di titik ini. Itu orang tua yang selalu memberi saya nasihat-nasihat. Momen yang membuat saya bermuhasabah itu ketika saya mengendari sepeda. Mungkin mengendari motor itu dari kan lumayan lama, dari Panjen Malang mungkin 45 menit. Saya sering berpikir, karena sendirian ya, berpikir gitu, kenapa hidup saya semakin seperti ini gitu loh, semakin nggak benar gitu. Sedangkan saya dari keluarga yang tahu agama, dan saya sendiri juga pernah hidup di pondok. Mungkin itu kisah yang membuat saya bermuhasabah, atau perjalanan yang membuat saya bermuhasabah sehingga saya bisa sampai sekarang di titik ini. Mungkin kalau orang paling berharga, yang pertama orang tua saya, dan yang kedua istri saya. Kalau orang tua mungkin karena memang beliau itu selalu mensupport saya dalam segala hal, memberikan support full penuh pada saya, dan juga memberikan motivasi, membimbing saya sampai bisa seperti sekarang, mementori saya dalam bisnis, dalam usaha, memberi masukan itu orang tua saya. Dan juga mendoakan saya selalu, sudah pasti. Untuk istri mungkin dia sering mengingatkan saya untuk bersedekah, karena saya itu kadang kalau memberi orang suka diingatkan, kamu itu beli ini beli itu bisa, cuman ngasih orang gini itu aja gak mau. Nah itu biasanya sering saya diingatkan gitu sama istri saya. Jadi iya, ini bisa kok ngasih orang buat ini aja gak mau. Nah, itu biasa mengingatkan saya untuk bersedekah. Kalau balasan dari Allah saya kurang tahu ya. Cuman kalau saya bersedekah itu memang tidak mengharap balasan apa-apa. Saya ya udah ngasih, untuk mungkin dibalas apa itu saya kurang tahu, itu terserah kehendak Tuhan. Yang penting kamu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu aja. Momen yang paling teringat ketika saya waktu di pondok itu, setiap bulan orang tua saya memberikan berkunjung ke pondok untuk jauh-jauh dari Malang, Ponorogo. Itu yang saya sering ingat, itu besarnya perjuangan seorang orang tua untuk saya. Ya mungkin karena yang pertama mungkin di harga. Untuk di daerah sini mungkin saya alhamdulillah harga saya masih bersaing dengan yang lain, bahkan sampai di Malang itu saya masih bisa bersaing dengan grosir yang ada di Malang. Yang kedua, saya terus berinovasi karena semakin perubahan zaman, jual beli itu tidak hanya dilakukan offline, online pun kita selalu tingkatkan dari
marketplace yang ada kita maksimalkan dengan baik. Ini itu yang saya lakukan untuk menaikkan omset saya. Yang pertama mungkin jujur ya, kejujuran itu sangat penting dalam dunia bisnis ataupun usaha, karena dari kejujuran itu bisa memunculkan kepercayaan, karena relasi kita itu sangat penting untuk kemajuan bisnis kita. Kepercayaan itu harus dijaga, karena kita bisnis itu juga pasti membutuhkan orang lain kan, jadi kita harus meningkatkan kejujuran dan juga kepercayaan, menjaga kepercayaan kita di orang lain, dan tidak lupa itu orang tua, karena perjalanan saya mungkin dari dulu sampai sekarang itu tidak luput dari doa orang tua kita semua. Maka selagi masih ada orang tua, kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Keinginan saya mungkin ingin saya capai, ingin saya miliki, ingin saya lakukan di masa mendatang, mungkin saya ingin membuat satu yayasan atau panti gitulah, itu untuk anak yatim, untuk orang-orang lansia, dan juga sekolah-sekolah untuk anak-anak yang belum mampu. Itu mungkin keinginan terbesar yang saya ingin capai, karena di Al-Quran pun ada itu, kalau bagian harta kita tuh harta-harta anak yatim dan juga orang yang berkekurangan. Jadi saya ingin bikin satu tempat untuk mereka bisa berkehidupan dengan baik. Dan juga saya sering lihat di jalan anak-anak kecil yang disuruh untuk mengamen atau apa, itu sering saya melihat itu. Jadi saya inginlah membuat satu tempat untuk mereka. Untuk pengusaha dan generasi-generasi mendatang ya, mungkin kita harus sama-sama berjuang. Dan juga pesan untuk generasi mendatang, mungkin lakukanlah apa yang kalian mau, karena kemauan itu sangat mahal menurut saya. Ingin menjadi yang lebih baik, maka harus berusaha. Manjada wajada, itu siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Karena dengan berusaha itu kita akan mendapatkan jalan untuk maju menjadi lebih baik. Saya percaya itu karena apa yang telah saya alami sampai sekarang. Karena kemauan pasti ada jalan. Itu mahfuzat pertama di pondok pesantren dulu adalah 3, itu manjada wajada, mansobaro zofiro, mansaro alat darbi wasolah. Jadi 3 itu harus tertanam dalam diri anak-anak muda zaman sekarang, termasuk kita semuanya, agar kita tahu batasan mana yang harus kita capai dan harus kita hindari. Seperti itu yang diajarkan oleh orang tua saya, ayah saya terutama dalam bisnis ini adalah mental. Dalam ketika kamu masuk dalam wirausaha, yang pertama harus ada mentalnya, karena bisnis tidak selalu naik, pasti ada naik turunnya. Gimana kamu menghadapi itu semua harus dengan mental yang kuat. Ayah saya memberi saya keluasan dalam berbisnis, jadi ketika saya ada kemauan ingin berwirausaha, maka dia mensupport full, cuman dia memberi saya nasihat-nasihat agar tidak terjerumus dalam kegagalan. Sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Apa yang baik bisa dibuat contoh dan yang kurang mungkin bisa ditinggalkan. Saya Muhammad Putra Perdana, owner dari Nusantara 97. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.